Halo teman-teman, selamat datang di Sekolah Minggu GKI Citra Garden. Mari siapkan hati untuk beribadah kepada Tuhan ya. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya. Wah, senang sekali ya. Iya, Lause. Kita bisa berjumpa kembali di hari ini, Lause. Iya, Lause. Ih, cepet banget loh hari berlalu. Ini minggu keberapa nih, Lause? Minggu kelima ya, Lause ya. Minggu kelima? Oh iya, Lause ingat nggak? Apa tuh? Di awal Januari kita juga ketemu kan ya, Lause ya. Oh iya, bener ya. Jadi mengawali tahun baru di bulan Januari kita berdua. Iya. Sekarang mengakhiri bulan Januari berdua lagi. Lause, apa kabarnya nih? Baik, Lause. Lause Mafian gimana? Puji Tuhan juga sampai hari ini baik dan sehat gitu ya. Amin ya, Lause ya. Amin. Semoga anak-anak juga di rumah semuanya sehat, baik adanya ya, Lause Lause. ya. Wah, cepet banget berlalu hari-hari ini. Apalagi besok kita mau ngapain nih, Lause? Mau kumpul-kumpul ya, Lause ya. Iya ya, kita mau kumpul-kumpul mau ngapain nih? Siap-siap mau ngapain? Mau minta angpau biasanya ya. Ampona lah gitu ya. Anak-anak pasti paling seneng tuh, paling ditunggu, Lause. Ini paling ditunggu ya. Wah. Iya. Tapi inget ya, pesan Lause Mafian sama Lause Lenlen. Kalau besok kumpul sama keluarga besar, berkunjung ke rumah Ii atau ke rumah Popo, Kungkung, Nai, Susu gitu ya. Mesti apa ini, Lause? Tetap pakai masker, Lause. Benar sekali, tetap jaga protokol ya dengan baik-baik ya. Harus, Lause. Apalagi sekarang kan Omikronnya tambah Tinggi, Lause. naik lagi gitu ya. Karena itu anak-anak harus ingat ya, jaga protokol kesehatannya supaya kita semua selalu sehat, oke? Nah, karena itu yuk, semua udah siap belum nih untuk beribadah pada hari ini? Pasti udah siap dong, Lause. Pasti ya? Iya. Sudah tidak ada yang tidur-tiduran? Nggak ada tuh kayaknya, Lause. Kayaknya nggak Udah ada semua ya. duduk rapi. Anak sekolah minggu GKI Citra tahu bagaimana beribadah pada Tuhan kan ya? Iya. Harus siap dengan baik, bukan sambil makan, minum susu, bukan sambil tidur-tiduran, tapi dengan sikap yang sopan dan hormat kepada Tuhan. Karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, karya Tuhan besar buat kita. Karena itu kita mau mengucap syukur. Kita mau bilang thank you Lord for saving my soul. Sama-sama ya. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for giving me hope. Thank you Lord for giving to me thy great salvation, so rich and free. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation, so rich and free. Sekali lagi ya, thank you Lord. Thank you Lord for saving my soul. Thank you Lord for making me whole. Thank you Lord for giving to me thy great salvation, so rich and free. Thy great salvation, so rich and free. Wah, benar ya? Karya keselamatan Tuhan itu besar dan luar biasa, indah. Karena itu yuk kita bersyukur. Lause Lenlen akan pimpin kita dalam doa pembukaannya. Silakan. Yuk anak-anak semua kita berdoa ya. Terima kasih Tuhan karena hari ini kami boleh hadir kembali untuk beribadah, untuk mengucap syukur atas semua kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada kami, atas pimpinan Tuhan dalam kehidupan kami.
Tuhan, berkatilah ibadah hari ini, biarlah kami semua memiliki hati yang benar-benar dan bersungguh-sungguh untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kiranya Tuhan mau pimpin ibadah ini dari awal sampai akhir. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Nah, tadi Lause Mafian sama Lause Lenlen kabarnya baik ya. Dan tentunya kami berdua berharap kalian baik kan? Iya. Nah, coba sekarang kita mau saling bertanya nih. Apa kabar sama orang-orang yang di rumah? Iya Lause, harus tanya ya Lause ya. Iya nanya, jangan-jangan bangun pagi ada Koko, Cici, Dede yang lagi Yang sakit nggak tahu Lause. Iya bener ya. Yang sama-sama kita mau bersuka cita karena kita punya Tuhan Yesus. Nggak perlu sedih sekalipun sekarang sekolahnya gimana nih Lause? Ada kabar apa nih? Udah online lagi Lause. Oh, online lagi ya. Padahal udah pada happy-happy tuh ketemu temen kan? Pastilah. Pasti Karena udah ya. lama kan Lause ya. Udah lama loh, ya. hampir 2 tahun ya Lause ya. Tapi ya balik lagi ke online. Tapi apakah kita boleh bersedih hati? Nggak boleh. Nggak boleh. Susah hati? Nggak boleh Lause. Marah-marah? Jangan dong Lause. Jangan dong. Apapun keadaan kita tetap harus terus bersuka cita karena ada siapa bersama kita? Tuhan Yesus Lause. Benar banget, ada Tuhan Yesus bersama dengan kita. Karena itu yuk bangkit berdiri sama-sama. Kita bersuka cita, kita mau tanya apa kabar nih sama teman-teman. Dan juga tentunya orang-orang yang ada di mana? Di rumah Lause. Di rumah. Yuk sama-sama ya bersuka cita ya. Kita bersuka cita dan bersenang karena ada Yesus bersama dengan kita ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sama-sama sekali lagi ya. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Cucu, cucu. Halo, halo, hello, hello, hola, hola. Apa kabarmu? Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Semuanya senang, semua bersuka, sebab selalu ada Yesus. Jangan kamu sedih, jangan kamu susah, sebab Yesus besertamu. Sebab Yesus besertamu. Amin. Tuhan Yesus selalu beserta dengan kita. Nah, Lause, kita yang sudah percaya pada Tuhan Yesus itu disebut sebagai anak apa ya? Anak Tuhan Lause. Benar, anak Tuhan ya. Lause dan Lause Lenlen seneng banget karena kita menjadi anak Tuhan. Tuhan. Dan tentunya anak-anak sekolah minggu juga anak Tuhan bukan? Pastinya dong Lause. Pastinya dong. Semuanya jadi anak Tuhan. Tapi pertanyaannya nih, anak Tuhan tahu nggak ya dia mesti ngapain setiap hari nih? Kalau Lause Lause Lenlen tahu nggak? tuh biasanya rajin doa. Yap. Terus Terus? rajin baca Alkitab Lause. Benar banget. Itu 2 hal yang sangat penting buat anak Tuhan ya. Lause. Harus rajin apa? Berdoa, rajin baca Alkitab ya. Supaya kita selalu ada apa nih di hati? Ada damai Lause. Ada damai dan ada apa lagi Lause? Sukacita. Sukacita, iya benar. Ada damai dan sukacita. Sekalipun kita tidak bisa pergi kemana-mana, mungkin tadi kita udah happy, yeay! Kita udah bisa pergi ke luar negeri, mungkin ya. Iya, Lause. Ada yang udah pergi coba-coba ke luar negeri, atau mungkin sudah bisa bebas mau pergi ke mall, mau kemana saja. Iya. Tapi sekarang mesti dibatasi lagi nih. Nggak usah susah, sedih
hati. Kita punya Tuhan Yesus dong yang bisa saya bersuka harus cita. Karena itu rajin baca Alkitab dan rajin berdoa. Kalau kamu adalah anak sekolah minggu. Yeay, yuk sama-sama yuk. Aku anak sekolah minggu sehat dan kuat. Rajin baca Alkitab dan rajin berdoa. Sama-sama ya. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat. Karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari. Baca kitab suci. Aku anak sekolah minggu. Kita sama-sama ya, dengan sukacita kita mau bilang, aku ini anak sekolah minggu ya. Iya loh. Aku anak sekolah minggu, sehat dan kuat. Karena Yesus memberi sukacita abadi. Sehat, kuat, rajin berdoa setiap hari. Baca kitab suci. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Sama-sama ya. Aku cinta Yesus. B, berdoa senantiasa. C, cinta pada sesama. D, damai sejahtera di hati. Oke, betul ya. Dengan baca Alkitab kita bisa mengasihi Tuhan, mengasihi sama. Ada damai sejahtera di hati. Oke, anak-anak udah siap untuk belajar firman Tuhan belum? Pasti udah siap dong, Karena minggu ini adalah minggu terakhir kita belajar tentang seri tokoh perjanjian. Betul. Minggu depan di bulan Februari dan Maret kita akan belajar tentang tokoh-tokoh yang lain, yaitu hakim-hakim dan raja di Israel gitu ya. Nah, karena itu anak-anak, yuk kita mau dengar Tuhan panggil kita masuk, biar kita boleh memberi hati supaya Tuhan Yesus masuk dalam hati kita ya. Iya, yuk kita naikkan pujian ini sama-sama ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Sekali lagi kita siapkan hati ya. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, kuduskan semua dosaku. Oke, kita benar-benar membuka hati. Kita akan belajar firman Tuhan.
hari ini bersama dengan Lause Hendra. Oke, sampai nanti kita ketemu lagi ya. Oke. Shalom Brave Kids, berjumpa kembali dengan Lause Hendra. Hari ini kita bersama-sama akan merenungkan satu kebenaran firman Tuhan tentang tokoh perjanjian yaitu Daud. Tetapi sebelumnya mari kita bersama-sama satu di dalam doa. Kita berdoa ya. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan yang memelihara, menjaga kami. Tuhan, biarlah pada kesempatan ini kami anak-anak Tuhan bersama-sama akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Biarlah Tuhan menolong kami supaya kami dapat dengan hati yang tertuju kepadamu Tuhan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami semua Tuhan, pakai hamba-Mu menjadi alat pemberita firman Tuhan. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Brave Kids, hari ini Lause Hendra akan bercerita tentang seorang tokoh yang sudah tidak asing tentunya ya. Tokoh di dalam Alkitab tentang seorang namanya Raja Daud. Nah, Lause Hendra hari ini akan cerita tentang Raja Daud yang adalah salah satu tokoh penting di dalam Perjanjian Lama. Nah, sebelumnya Lause akan bacakan satu bagian firman Tuhan dari kitab 1 Tawarik ya. 1 Tawarik pasal yang ke-17 ayat 16 sampai ke-27. Tapi kita akan baca secara berangsur-angsur sambil Lause akan ceritakan bagian ini ya. 1 Tawarik pasal 17 ayat 16 sampai ke-27. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Dan siapakah keluargaku sehingga engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di matamu ya Allah. Sebab itu engkau telah berfirman juga tentang keluarga hambamu ini dalam masa yang masih jauh dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal engkau mempermuliakan hambamu ini? Bukankah engkau yang mengenal hambamu ini? Ya Tuhan, oleh karena hambamu ini dan menurut hatimu engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu." Brave Kids, kalau kita perhatikan dari bagian firman Tuhan yang Lause Hendra bacakan, Raja Daud sedang menaikkan doa ucapan syukur. Daud sedang mengingat-ingat perjanjian yang Tuhan adakan kepadanya. Tuhan memanggil seorang gembala, seorang yang biasa menggembalakan kambing domba di padang. Namanya Daud. Dia adalah seorang anak remaja yang masih muda. Dan dia adalah seorang yang tidak dipandang di dalam keluarganya, di dalam keluarga bapaknya Isai. Dibanding koko-kokonya, dia tidak sebanding dari segi perawakan, dari segi kehebatan. Dia hanya menggembalakan kambing domba di padang. Dan dia mengingat bagaimana latar belakangnya ini, bagaimana Tuhan memanggil dia, seorang remaja, seorang yang menggembalakan kambing domba, dan memilihnya untuk menjadikan dia sebagai raja atas umat Israel. Wah, hebat ya. Tuhan memilih Daud bukan karena dia cukup hebat, ya. Tuhan memilih dia berdasarkan kasih setia Tuhan. Makanya kalau kita perhatikan di bagian firman Tuhan yang lain juga dikatakan, orang manusia melihat apa yang di depan mata. Melihat koko-kokonya Daud itu keren-keren, gagah perkasa, lebih pantas menjadi raja. Tetapi Tuhan melalui nabinya Samuel memilih, mengurapi Daud sebagai orang yang dipilih Tuhan untuk menjadi raja atas umat Israel. Nah, kita lanjutkan ya di ayat yang berikutnya, di ayat yang 20, "Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami. Dan bangsa manakah di bumi seperti umatmu Israel yang Allahnya pergi membebaskannya menjadi umatnya, untuk mendapat nama bagimu dengan perbuatan-perbuatan yang besar dan dahsyat, dan dengan menghalau bangsa-bangsa dari depan umatmu yang telah kau bebaskan dari Mesir.
Engkau telah membuat umat-Mu Israel menjadi umat-Mu untuk selama-lamanya, dan Engkau ya Tuhan menjadi Allah mereka. Raja Daud mengingat bagaimana Tuhan sudah menunjukkan kasih setianya kepada orang-orang Israel. Kalau Brave Kids ingat, orang-orang Israel itu adalah budak di negeri Mesir. Mereka di bawah kuasa Fir'aun yang keras dan kejam. Mereka bekerja keras sebagai budak. Tetapi Tuhan mendengar seruan mereka yang menderita. Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel yang menjadi budak di negeri orang, di negeri Mesir. Tuhan menyelamatkan orang-orang Israel melalui pimpinannya lewat Musa. Keluarlah bangsa Israel dari tanah perbudakan dari Mesir. Tuhan pimpin untuk memasuki kepada tanah perjanjian. Brave Kids, kalau kita melihat kisah ini adalah bukan tentang kehebatan manusia, tetapi kehebatan Tuhan Allah yang menyelamatkan orang-orang Israel dari perbudakan. Membawa mereka keluar dari negeri perbudakan untuk memasuki tanah perjanjian. Tuhan menyatakan belas kasihannya kepada orang-orang Israel. Maka dari itu Raja Daud memuji Tuhan. Karena karya Tuhan yang beranugerah yang menyelamatkan orang Israel daripada perbudakan. Dan Tuhan sudah membawa Israel masuk ke tanah perjanjian. Ayat selanjutnya, ayat 23. Dan sekarang ya Tuhan, diteguhkanlah untuk selama-lamanya janji yang Kau ucapkan mengenai hamba-Mu ini dan mengenai keluarganya, dan lakukanlah seperti yang Kau janjikan itu. Maka nama-Mu akan menjadi teguh dan besar untuk selama-lamanya. Sehingga orang berkata, Tuhan semesta alam, Allah Israel adalah Allah bagi orang Israel. Maka keluarga hamba-Mu Daud akan tetap kokoh di hadapan-Mu. Sebab Engkau, ya Allahku, telah menyatakan kepada hamba-Mu ini, bahwa Engkau akan membangun keturunan baginya. Itulah sebabnya hamba-Mu ini telah memberanikan diri untuk memanjatkan doa ke hadapan-Mu. Oleh sebab itu, ya Tuhan, Engkaulah Allah, dan telah menjanjikan perkara yang baik ini kepada hamba-Mu. Kiranya Engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab apa yang Engkau berkati ya Tuhan, diberkati untuk selama-lamanya. Ketika Raja Daud mengingat bagaimana Tuhan sudah menyelamatkan orang Israel, Raja Daud juga mengucap syukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan yang mengikat perjanjian dengan orang Israel, menyelamatkan Israel dari negeri Mesir, negeri perbudakan, masuk ke tanah perjanjian. Allah itu bekerja di dalam kehidupan bangsa Israel. Dan Allah itu beranugerah kepada seorang yang bernama Daud. Daud seorang yang tidak dipandang di dalam keluarganya, tidak dianggap, hanya gembala kambing dan domba. Tetapi Tuhan pilih untuk dijadikan raja atas umat Israel. Daud bersyukur karena Tuhan beranugerah kepadanya. Daud bersyukur karena Tuhan mengadakan perjanjian, memberikan janji kepadanya bahwa ia diangkat menjadi raja atas umat Tuhan, atas umat Israel. Dan bukan berhenti pada itu saja, dikatakan bahwa janji yang Tuhan berikan kepada Daud ini juga untuk keturunannya, anaknya. Nah, kalau kita baca cerita sebelumnya di dalam kitab 1 Tawarik pasal 17 ini, dikatakan satu janji kepada Raja Daud. Daud ingin membangun bait suci di mana orang-orang Israel dapat datang beribadah kepada Tuhan. Sepanjang waktu yang sudah lalu ada kemah suci, tetapi Daud ingin membangun satu tempat beribadah, satu bait suci, bait Allah. Tetapi Tuhan katakan bukan dia yang akan membangun bait suci, tetapi anaknya. Tuhan memberikan janji kepada Daud bahwa anaknya yang akan membangun bait suci. Inilah janji yang diberikan kepada Raja Daud, bahwa keturunannya, anaknya yang akan dipilih untuk meneruskan tahta kerajaan Israel. Dan secara khusus yang akan membangun bait suci adalah anaknya. Di kemudian hari kita tahu raja yang Tuhan pilih untuk menjadi membangun bait suci adalah Salomo, anak Raja Daud. Tuhan menyatakan kasih setianya kepada Daud. Tuhan menyatakan janjinya kepada Daud. Tetapi
ketika kita melihat cerita berikutnya di dalam sejarah Israel, ketika Salomo menjadi raja atas orang-orang Israel, janji Tuhan sudah tergenapi bahwa keturunan Daud yang akan memerintah atas umat Israel. Tetapi kita ingin melihat satu bagian firman Tuhan lagi. Lalu saya akan bacakan dari Yesaya. Yesaya pasal yang 9 ayat ke-5 sampai ke-6. Nah, lalu saya akan bacakan nih buat teman-teman. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya. Karena ia mendasarkan dan mengokohkannya dengan keadilan dan kebenaran dari sekarang sampai selama-lamanya. Begitu kata firman Tuhan. Kalau kita melihat bahwa dikatakan di sini di atas tahta Daud dan di dalam kerajaannya, ya, dan akan berlangsung damai sejahtera yang tidak berkesudahan. Daud akhirnya akan mati, bukan? Daud memang sudah mati. Salomo setelah memerintah atas orang-orang Israel sebagai raja yang diberkati Tuhan juga harus mati. Daud meninggal, Salomo meninggal. Tetapi janji Tuhan kepada seseorang yang akan datang menjadi raja atas umat Tuhan. Di atas tahta Daud akan ada seorang raja yang memerintah dan damai sejahteranya tidak berkesudahan. Keadilan dan kebenarannya sempurna. Seorang raja yang dinubuatkan, yang dijanjikan Tuhan bahwa ia akan datang untuk di dalam garis keturunan Daud menjadi raja, menjadi penyelamat, menjadi yang memerintah atas seluruh umat Tuhan dengan sempurna, tanpa cacat celah. Brave kids, kalau kita dengar ayat yang kita baca dari Yesaya tadi, itu adalah ayat Alkitab yang seringkali dibacakan waktu kita mau menyambut Natal. Nah, bulan Desember yang lalu kita baru saja merayakan Natal, mengingat kelahiran Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat datang ke dalam dunia. Sesungguhnya siapa yang dijanjikan oleh Allah? Yang dijanjikan oleh Allah adalah Yesus Kristus, Raja dari keturunan Daud yang akan menyelamatkan orang-orang dari dosanya, yang akan memerintah sebagai raja yang sempurna, damai sejahteranya kekal, tidak berkesudahan, tidak ada habisnya. Dan inilah yang dijanjikan oleh Allah, yaitu Yesus Kristus sebagai raja, sebagai juru selamat atas orang-orang yang percaya kepadanya. Selama beberapa minggu terakhir di bulan Januari, Brave Kids sudah bersama-sama dengan lause-lause mendengarkan cerita firman Tuhan tentang tokoh-tokoh perjanjian. Ada Adam, ada Abraham, ada Nuh, ada Abraham, ada Yakub, dan hari ini mendengar tentang tokoh perjanjian yaitu Daud. Perjanjian itu adalah tentang bagaimana Tuhan Allah memberikan janji yang tidak dapat kita gapai. Tuhan menyatakan janjinya, kasih setianya, karyanya, perbuatannya yang ajaib atas kehidupan umat Tuhan, atas manusia yang sungguh memerlukan belas kasihan Tuhan. Brave kids, kita semua ini orang berdosa, kita semua ini butuh anugerah Tuhan. Kita semua ini perlu seorang raja yang akan memerintah dengan damai sejahtera yang kekal. Seorang yang akan memimpin kita masuk kepada hidup yang kekal. Seseorang yang datang untuk menyatakan kasih dan anugerah dari Allah kepada kita. Dan dialah Yesus Kristus. Brave kids, maukah engkau hari ini sungguh-sungguh percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan adalah Raja dari keturunan Daud. Adalah Raja yang dijanjikan Allah. Adalah Juru Selamat yang bisa menyelamatkan engkau dan saya dari dosa yang begitu kuat mencengkram kita. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan damai sejati di dalam hatimu. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memberikan kita
anugerah hidup yang kekal untuk masuk di dalam sorga mulia. Kita tidak bisa mencapai sorga. Kita orang berdosa. Kita butuh anugerah Tuhan. Dan anugerah itu datang di dalam Tuhan Yesus sebagai Raja dan Juru Selamat. Bagi kita yang sudah percaya, ingat bahwa kita jadi orang percaya kepada Tuhan. Kita jadi anak-anak Tuhan. Itu adalah karena janji Tuhan. Tuhan menggenapi janjinya. Tuhan berkarya. Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita. Tuhan menunjukkan betapa Ia setia kepada janji yang Ia katakan. Dan hari ini, mari kita tetap percaya dan tetap bersyukur karena Tuhan setia pada janji-Nya. Tuhan tolong kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang baik, kami bersyukur hari ini kami kembali mendengarkan cerita bagaimana Tuhan setia dengan janji Tuhan. Tuhan yang sudah menolong Daud, menjadikan dia raja atas orang-orang Israel. Tuhan pilih dia bukan karena dia hebat, tetapi karena kasih setia Tuhan, karena belas kasihan Tuhan. Ia menggembalakan kambing domba bagi orang dia tidak layak, tetapi Tuhan pilih berdasarkan kasih Tuhan. Dan kami juga melihat bagaimana orang Israel terus berbuat dosa, terus tidak setia kepada Tuhan, terus melanggar firman Tuhan dan memberontak kepada Tuhan. Tetapi Tuhan setia dengan janji-Mu, janji-Mu yang Kau berikan kepada Daud dan juga kepada keturunannya. Bahkan Yesus Engkau berikan kepada kami ya Bapa, sebagai Raja dan Juru Selamat. Tuhan, tolong setiap anak-anak-Mu hari ini sungguh-sungguh percaya kepadamu Tuhan. Sungguh-sungguh yang sudah percaya, sungguh-sungguh bersyukur, berterima kasih karena Tuhan setia dengan janji-Mu, menyatakan belas kasih-Mu, kesetiaan-Mu, rencana-Mu yang mulia dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus, Tuhan, Raja dan Juru Selamat bagi setiap kami. Amin. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati. Wah, Lause, tadi kita sudah mendengar tokoh yang terakhir yaitu Daud. Kita sudah belajar bagaimana Tuhan tetap memberikan janjinya kepada Daud. Ya, Daud udah banyak juga melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, tetapi janji Tuhan luar biasa ditepati. Kita ingat ya, Adam. Kemudian kita ingat lagi siapa lagi, Lause? Ada lagi Nuh, ada Abraham, ada Yakub. Kemarin kan kita baru belajar Yakub dari Lause. Siapa tuh? Andrian. Ya, jangan lupa ya, supaya kita bersyukur dengan seluruh keberadaan kita. Janji Tuhan itu tetap dinyatakan. Yuk kita mau beli syukur kita kepada Tuhan, persembahan kita. Dengan sukacita tentunya. Beri syukur setiap waktu. Yuk sama-sama. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Anak-anak, sekali lagi kita naikkan pujian sama-sama ya. Kita mau bersyukur pada Tuhan. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Panjatkan doamu, sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Iya, kasih Yesus jadi milikmu. Iya, oke. Kita
Kita mau berdoa sama-sama ya anak-anak di rumah ya. Tuhan Yesus, terima kasih kami memberikan rasa syukur kami melalui persembahan kami. Berkati persembahan kami, pakai persembahan kami untuk melayani Tuhan di sekolah minggu. Dan Tuhan Yesus terus menjaga kami, memelihara kami dengan kesehatan yang baik. Pekerjaan papa mama juga Tuhan berkati. Dan kami boleh semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Karena itu kami bersyukur. Terimalah persembahan kami dan kami berterima kasih untuk ibadah sekolah minggu yang telah selesai pada hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, selesai deh sekolah minggu kita. Selamat mempersiapkan tentunya acara berikutnya yaitu Imlek dengan papa mama, keluarga besar di rumah. Dan sampai di minggu depan kita ada acara Imlek khusus di sekolah minggu ya, Lausu ya? Ada dong. Oke, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Of the Lord forever
Dia bilang tante,